Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan Bapak, ini kali perdana saya hadir ke sini. Hatur nuhun, terima kasih memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Jadi saya mendisklaimer dulu gitu ya. Tadi kalau dibilang guru, enggak lah ya. Kita di sini sesama murid yang bertumbuh bersama, dan saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa orang sering dikasih ceramah tuh berubah tuh, enggak juga sih gitu ya. Ceramah tuh nggak ngerubah apa-apa sih sebenarnya gitu. Karena poinnya adalah bagaimana kita hanya di lower order of thinking. Kalau di sistem pendidikan cuman mendengar, menghafal, dan good start sih. Tapi saya rasa pertemuan kita di siang hari ini bukan untuk hanya dengar ceramah gitu, bukan untuk hanya mendengarkan secara pasif, tetapi saya rasa ruang ini mari kita jadikan ruang diskusi, karena saya juga nggak tahu apa-apa sih sebenarnya. Jadi kita di sini sesama pembelajar yang mau tumbuh bareng gitu intinya. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya. Jadi Ibu Bapak jangan lagi ngerasa diceramahin sama saya, dikuliahin, merasa saya paling tahu. Enggak, karena saya selalu punya hashtag bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi kita akan lebih asik kalau terus mencari tahu untuk meluas, dan nanti kita akan mengerti bahwa prospek hidup itu atau esensial hidup itu adalah dinamis gitu. Nah, karena ini perdana ya Ibu dan Bapak, saya tadi kemarin sih topiknya pengen bicara tentang knowing self gitu, tentang diri. Tapi mungkin akan lebih asik kalau tadi ada point of discussion gitu. Siapa tahu ada yang mau melemparkan sesuatu ke floor untuk kita diskusikan, karena mungkin nanti ujung-ujungnya pasti ke arah itu. Tapi mungkin siapa tahu ada hal yang pengen dielaborate gitu Ibu Bapak. Silakan Ibu. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Abu Mahlo aja ya, Iya, panggilnya ya. Saya mau tanya, jadi orang itu, manusia, itu kadang-kadang ada yang ditakdirkan berfisik jahat. Maksudnya jenggrengannya itu kalau udah kelihatan aja, dia tuh jahat gitu loh. Terus jutek atau apa. Sedangkan hatinya juga rata-rata dari muka itu udah turun ke hati. Okay. Ya kan, bener kan? Ya ngakuin kan? Jadi ada orang yang muka itu udah nyebelin gitu loh. Iya. Judes lah, yang garang, terus ini gitu. Nah itu gimana hukum Allah, kan itu diciptakan Allah dia. Iya. Memang katanya bisa merubah, tapi kan karakternya itu udah seperti itu gitu. Jadi kalau kayak kita bunuh semut aja kan susah. Masa bunuh semut aja pakai mikir ini semut tadi dosa. Tapi ada orang yang bunuh orang aja celep gitu aja. Iya, oke. Ya itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bu pertanyaan. Ada lagi mungkin nanti kita kaitkan. Oke, kita bahas ini ya, supaya nanti kita bicara agak lebih dalam nih gitu. Oke, tadi Ibu bilang ya, kok ada orang yang bicara tentang karakter, mukanya tuh jutek lah, perilakunya inilah, itulah, dan lain-lain. Sekarang saya tanya, yang barusan lagi disampaikan itu adalah sesuatu di luar kita atau di dalam kita? Ibu ngelihat A, ngelihat B, Ibu Bapak ngelihat A, ngelihat B, itu yang kita lihat itu di luar kita atau di dalam kita? Ya.
Ibu waktu ngelihat orang nyebelin, si nyebelin ini di luar atau di dalam? Di mana? Di luar, oke. Ya, kita bicara dulu paling gampang adalah konteks tentang diri gitu ya. Jadi nanti kita akan pahami ada external world, ada internal world gitu intinya. Oke? Ada dunia luar, anggap aja dulu gitu, ada dunia dalam. Oke, tadi di awal ngomongin point of view. Betul ya? Di luar dan di dalam. Oke, sekarang pertanyaannya gini dulu, Bu. Yang di luar dan yang di dalam ini nanti memiliki sebuah interkoneksi gitu. Mau nggak mau atau suka nggak suka. Jadi kalau ada kata-kata Allah mentakdirkan, jangan lupa ya, takdir juga salah satu bagaimana kita involve menuju itu gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa setiap kita pasti punya pilihan. Dan pilihan itu nggak ada yang bisa ngontrol, nggak ada yang bisa apapun konteksnya. Itulah kenapa sekuat dan sehebat apapun kita ingin mengontrol orang lain, sesuatu hal itu pasti nggak akan terjadi gitu kira-kira. Karena dunia luar itu bukan urusan kita, by the way. Kenapa? Karena dunia luar itu nggak akan bisa sama sekali kita ganggu gugat. Nggak usah jauh-jauh kita ngomong yang paling supreme, misalnya Nabi Muhammad gitu. Silakan, Pak. Selevel Nabi Muhammad aja nggak bisa ngerubah pamannya, betul nggak, Bu, Pak? Makanya kalau pinjam dari bahasa Quran di surat 28 ayat 56, kamu nggak akan bisa merubah siapapun yang kamu cintai gitu. Itu satu gitu. Ya, nah sekarang yang perlu kita sadari tentang konteks lebih ujung lagi. Kalau kita bicara dalam perspektif hidup, salah satu knowledge tertinggi itu sering disebut dengan yang namanya who am I. Kalau saya pinjam pakai bahasanya tasawuf, itu ada kata-kata man arofah nafsah fakot arofah robah. Pernah dengar nggak, Bu, Pak? Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya gitu. Oke? Berarti pertanyaan saya, Ibu Bapak pernah dengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak? Pernah. Dan itu kalau sering-sering diucapkan ketika ada orang lagi apa? Nah, Ibu Bapak waktu ngomong innalillahi kira-kira lagi sadar atau latah? Kebiasaan atau kesadaran? Kebiasaan. Mostly orang mengucapkan kalimat-kalimat itu hampir 95% itu biasanya habits gitu. Makanya Ibu Bapak jangan terlalu amazed sama orang yang dikit-dikit subhanallah alhamdulillah. Itu biasanya latah aja sih sebenarnya. Iya, nggak ngerti-ngerti amat apa yang diomongin, nggak paham-paham amat apa yang diomongin, cuman kayak kelihatan keren secara religius gitu kira-kira. Gitu ya. Ya salah lah, ya kita juga nggak bisa ngomong salah lah ya. Tapi mungkin kan perspektif kita beda-beda gitu intinya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah pengetahuan kita tentang orang lain itu nggak ada sedikit sekali gitu. Sedikit sekali gitu. Kenapa? Karena yang kita lihat di luar itu hanya bagian permukaan gitu intinya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa si diri ini yang kita bicara tentang who am I, nanti dia memiliki yang namanya multi layer gitu intinya. Sampai sini oke, Bu, Pak? Multi layer itu tahapannya banyak, lapisannya banyak gitu. Kita ini sebagai manusia gitu. Ya. Sampai sini oke, Bu, Pak? Ibu Bapak diam-diam gini, ini oke nggak nih? Oke ya. Ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena pertanyaannya bagus dalam, tapi saya pengen mundur jauh dulu supaya nanti kita ngerti kenapa itu terjadi gitu intinya. Ya, sekarang pertanyaannya begini. Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu Bapak kita ini orang atau manusia yang mana? Hah? Gini. Kita bentar lagi masuk bulan Ramadan, betul? Oke. Yang disuruh puasa di bulan Ramadan itu orang apa manusia? Nah, ini mulai aneh-aneh nih. Nah, ini mau jawab tapi bedanya nggak tahu gitu ya. Oke. Kalau orang ini disebut person. Tapi manusia disebut human. Ya, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Supaya nanti kalau kita ngelihat sesuatu tuh, kita ngelihat apanya nih gitu. Karena kalau kita nggak bisa membedakan mana orang, mana manusia, dalam bahasa Arab orang ini nanti disebut basyar.
Dalam bahasa Arab manusia itu disebut nas gitu. Nas. Makanya surat terakhir di Quran itu surat An-Nas. Bukan Al-Bashar, bukan. Tetapi konteksnya adalah manusia. Ya, jadi kita berangkat dulu dari sini supaya nanti kita bisa ngerti apa yang terjadi di sini gitu. Kenapa Ibu Bapak? Sorry itu harus saya sampaikan. Anyway, saya melakukan research ini hampir 15 tahun. Saya lagi program disertasi untuk beresin doktoral saya, dan hampir ini tiap tahun dari 15 tahun ini yang saya research hari-hari gitu Ibu Bapak. Jadi pertama saya mau menyampaikan fakta, kedua relevansinya gimana, dan yang paling pasti kita akan melihat ini dari sudut pandang yang multi gitu. Supaya kita punya pandangan yang luas gitu tentang ini gitu. Ya, contoh, saya kasih contoh. Ulang sekali lagi nih. Di Quran ada kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, betul? Di situ kalimatnya hai orang-orang beriman atau hai manusia beriman? Jadi yang disuruh puasa orang apa manusia? Jadi terjemahannya salah. Jadi sebetulnya di manusia itu pasti beriman, kalau orang itu kafir. Lebih kan intinya. Iya, sampai inti nanti di ujung, Pak. Oke, tapi poin saya gini. Betapa kita tidak teliti untuk membaca Quran gitu intinya. Betul nggak? Ibu Bapak, sorry itu saya harus sampaikan ini. Orang bisa baca, bisa hafal, bisa hatam, tapi Qurannya nggak menjadi sebuah knowledge dan tidak menjadi sebuah pedoman gitu intinya. Sehingga saat kita beragama dengan let's say masuk ke kitab Al-Quran, Quran hanya dibunyikan, dihafalkan, dihafalkan. Masyarakat kita tuh merasa cukup kalau udah hatam, merasa aku udah dapat banyak pahala gitu kira-kira. Tapi pertanyaannya, yang dibaca bisa merubah atau tidak gitu? Berarti poin pentingnya perubahan itu datang dari apa? Dari pengetahuan dan dari pemahaman. Nah, hal tertinggi dalam hidup itu mau nggak mau, suka nggak suka, pembelajaran untuk selalu memahami diri sendiri gitu inti. Karena Ibu Bapak maaf ya, apalagi di era sekarang yang super cepat, sosial media, kita bisa lebih tahu dan ngerti orang lain daripada diri sendiri gitu intinya. Proyeksi kita bisa keluar terus, sibuk dengan yang di luar, tapi kita nggak ngerti esensi aku tuh apa sih sebenarnya gitu. Gitu ya, saya mau berangkat dulu dari situ supaya nanti kita bisa bicara masuk ke dalam sedikit lagi. Tapi poinnya, let's start dari who am I, atau siapa aku, atau siapa diriku yang sejati gitu. Saya ulang. Semua orang yang KTP-nya Islam di bulan Ramadan disuruh puasa nggak? Hah? Ulangi lagi. Kalimat di Qur'annya, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang apa? Pertanyaan saya, semua orang yang KTP-nya Islam beriman nggak? Belum tentu. Makanya puasa ini ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Karena kalau kamu puasa tanpa keimanan, kamu cuma nggak makan nggak minum, Nabi Muhammad bilang, kamu cuma dapat haus dan lapar gitu. Tapi nggak ngerti esensinya itu untuk apa tuh, nggak ngerti gitu. Sampai sini oke? Oke, sekarang pertanyaannya, hai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, orang dan iman ini dipadu-padankan dalam statement Quran, itu cuma mau bicara, atau sekali lagi deh. Berarti puasa itu tujuan atau titik sampai? Sorry, puasa itu titik sampai atau jembatan? Alat untuk apa? Jadi kita nggak usah jauh-jauh dulu dari surga, kejauhan lah Ibu Bapak, udah dulu. Ini yang simpel-simpel dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Situ dulu aja. Berarti ada satu statement di mana level keimanan disuruh puasa supaya jadi orang yang takwa. Betul nggak Bapak? Pertanyaan saya, orang beriman pasti takwa nggak? Ya. Nah, mulai lagi nih. Ini bener belum makan siang nih kayaknya ya. Coba ulangi lagi. Ibu Bapak, ayat ini familiar banget nggak? Familiar loh, nanti di bulan Ramadan udah tiap hari dibacain aja udah. Ya, yuk. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, each time, diwajibkan, saya wajib nanti kita akan mengerti, jangan lupa ya Ibu Bapak, kalimat wajib itu semua orang mengartikannya harus gitu.
Padahal wajib itu bukan hanya harus, wajib itu artinya perlu. Jadi kalau kita masih menjalankan karena harus, itu biasanya ibadahnya nggak ikhlas-ikhlas amat gitu. Tapi kalau udah masuk ke level perlu, masuk ke level butuh, itu pasti ada kesadaran di situnya. Makanya kalau puasa dilakukan karena habits, tradisi, besok di bulan Ramadan kita cuma masuk ke pesta kuliner berbalut seperti religius gitu loh Bu, Pak. Urusannya cuma pesta kuliner aja kok sebenarnya. Tanpa sebuah konteks kesadaran, tanpa sebuah konteks keimanan, tanpa knowledge, itu hanya akan menjadi ritual yang diulang-ulang gitu intinya. Oke sampai sini? Oke? Oke, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalau ada kata agar, ada transisi nggak? Ada, berarti orang beriman suruh puasa supaya jadi orang apa? Berarti orang takwa pasti iman nggak? Ulangi lagi ya. Saya balik, orang iman pasti takwa nggak? Kalau orang takwa pasti iman nggak? Sip ya. Ini jawabannya bukan masalah benar atau salah, tapi ngerti reason behind-nya gitu. Ibu bapak maaf ya, ceramah tuh nggak naikin tingkat kesadaran karena kenapa? Didongengin mulu masalahnya, nggak ngajak mikir gitu. Sehingga point of view-nya, saat kita sekarang lagi dalam konteks memasuki dalam ranah yang namanya pemahaman, disitulah point of thinking yang disebut dengan yang namanya akal, itu perlu dipakai gitu. Gitu ya, makanya Allah tuh bilang, tatafakarun takkilun, tatafakarun takkilun. Coba pakai akalnya gitu. Rata-rata akal nggak dipakai, ngikutin kebiasaan. Kebiasaan yang sudah dilakukan sebanyak orang jadilah sebuah habits, sebuah swarm intelligence, sebuah konteks yang namanya kolektif, dirasa benar gitu kira-kira. Dan jangan lupa ibu bapak, kebenaran tidak ditentukan oleh sebagaimana banyak orang melakukan. Belum tentu. Gitu intinya. Oke ya? Nah, dalam perspektif ini, saya mau nanya dulu ibu bapak. Kenapa orang yang beriman disuruh takwa? Kenapa kira-kira? Kenapa kalimat yang digunakannya bukan hai manusia, bukan nas di situ? Kenapa yang digunakannya orang gitu? Berarti antara orang dan manusia ada bedanya nggak kira-kira? Ada dong, udah pasti. Pasti. Makanya nanti kalau di 4913 dibilang yang disebut bertakwa disebut manusia gitu. Ya, sampai sini oke? Coba di tahapan ini berarti ibu bapak kita ini orang apa manusia? Kalau manusia udah ketahuan bahwa dia beriman dan bertakwa. Oke. Pertanyaannya ibu bapak kalau ketemu teman baru, mana yang ditanya? Satu, Bu, orang mana? Atau Bu, manusia mana? Yang mana? Berarti yang ditanya apanya? Jadi kita orang apa manusia? Ayo, pusing nggak? Kan nggak ada. Ibu manusia mana? Bapak manusia mana? Betul nggak? Berarti yang perlu kita sadari, setiap segala sesuatu pasti ada simbol, ada fungsi gitu. Segala sesuatu pasti ada simbolnya, dan simbol ini mewakili sebuah yang namanya fungsi. Maka ada person sebagai orang, tapi konteks manusia itu bukan masalah person atau orang atau tampakannya, bukan. Karena manusia berbicara quality gitu kira-kira. Value gitu. Makanya ibu bapak sorry ya, tidak semua orang layak disebut manusia. Belum tentu. Karena orang itu tampakannya, tapi manusia itu value-nya gitu. Sampai sini oke? Contoh. Agama Islam itu identitas bukan? Agama Islam identitas bukan? Yes. Berarti agama ada di orang, ada di manusia? Ulang lagi. Ya, ini sampai mau asar ngomongin orang manusia nggak beres-beres nih. Tapi ini basic fundamental, once ngerti ini dikit lebih asik sih gitu. Kita akan lebih banyak melihat dan menerima kehidupan saat kita at least ngebedain ini aja. Contoh-contoh, ibu bapak di sini saya termasuk lah ya, menjadi orang Islam kan nggak milih. Bener nggak? Hah? Ya kecuali bapak. Kan bapak anomali. Nah, artinya
Artinya, agama yang tetap diterapkan ke kita, sesuatu yang ditempelin, betul nggak Bapak? Jadi sekarang saya nanya, beda nggak orang yang agamanya Islam dan orang yang Islami? Beda nggak? Beda. Beda. Yang beragama Islam terletak pada yang namanya identitas. Contoh. Bapak tadi ngomong Islam, milih. Jadi Bapak Islam? Saya berusaha untuk Islam. Berusaha, oke. Itu jawaban bijak sih, bagus Pak. Tapi poin saya, kalau kita sekarang ngerasa Islam, buktinya apa? Gimana? Contohnya apa? Oke, sekarang saya tanya, ada orang masuk ke masjid gini-gini, apakah dia agamanya Islam? Belum tentu. Orang datang ikut-ikutan gini, bisa nggak? Bisa. Apakah dengan begini membuktikan dia Islam? Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi korupsi? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Lah, bener nggak? Betul nggak? Oke, ayo, apa buktinya? Sekarang ada nanya, ibu, bapak Islam ya? Terus ditanya, buktinya apa? Kita mau membuktikan apa? KTP. Betul nggak? Paling sederhana kalau ditanya Islam, yes, apa buktinya? Ngeluarin kah? Pertanyaan saya, KTP ini ngomongin person atau identity atau bicara tentang quality? Identity. Jadi kalau Islam yang hanya dikeluarkan dalam bentuk KTP, kita cuma disahkan oleh Disduk Capil kecamatan, udah selesai. Betul nggak? Sehingga orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, belum tentu. Sampai sini oke? Oke? Sip. Jadi antara orang Islam dan manusia Islami, beda nggak kira-kira? Kira-kira di Indonesia yang lebih banyak orang Islamnya atau manusia yang Islaminya? Nah, 95% yang KTP-nya Islam di Indonesia karena identitinya yang Islam. Tapi Indonesia belum pernah jadi negara nomor 1 paling Islami sedunia. Belum pernah. Paham ya ibu bapak ya? 10 tahun yang lalu negara nomor 1 paling bahagia itu New Zealand. 3 tahun yang lalu pindah ke Denmark. Sampai sekarang. Justru negara-negara yang Islami adalah negara-negara yang orang Islamnya nggak banyak gitu intinya. Oke, sampai sini? Sampai sini dapat ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berarti kalau kita ngomongin Islam, at least ada 2 nih. Islam sebagai pakaian identitas atau Islam sebagai kualitas gitu. Karena pakaian Islam yang tidak berkualitas Islam, ya itu mah cuma identitasnya aja gitu. Nah, identitas itulah nanti kalau kita sebut, itulah yang namanya orang. Jadi kalau orang itu lebih kepada identitas, lebih kepada tampakan fisikal, lebih kepada sesuatu yang di luar yang kita lihat. Tetapi konteks yang namanya manusia ini adalah konteks yang disebut dengan yang namanya value atau kualitas gitu intinya. Identitas atau pada kualitas? Kualitas. Takwa itu pada identitas atau kualitas? So ibu bapak, kita nggak bisa menilai ketakwaan keimanan seseorang dilihat dari identitasnya. Nggak bisa bu. Putih-putih pasti iman. Belum tentu. Iya, hitam-hitam pasti kafir. Belum tentu. Gitu. Artinya, segala bentuk yang kita kelihatan di luar, we know nothing. Kita nggak tahu apa-apa gitu. Kenapa? Karena tingkat keorangan yang terlihat secara fisikal itu cuma 1% paling. Cuma 1%. 99%-nya kita nggak tahu apa-apa gitu. Saat kita ngelihat orang yang kita kelihatannya cuma luarnya, cuma tampakannya, dan nanti kita mengerti luar dan tampakan itu akan kita masukkan sebagai POV, dan POV itu nggak pernah datang dari luar diri kita gitu. Sampai sini oke bu pak? Sip ya? Makanya kalau dalam structure ya, point of view, sudut pandang bu, sudut pandang. Iya, sudut pandang, ya. Itu memang bahasa Gen Z ya. Ya, oh ya, ibu bapak maaf saya pakai bahasa yang salah circle, maaf ya. Oh iya, oh ini memang udah dibagi berdasarkan ini ya. Ya oke, ya nggak apa-apa sih. Bahasa cucu.
Ya, sampai sini oke dulu Ibu Bapak. Dapat ya? Dapat ya? Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an selalu dianalogikan bahwa kalau ngomongin basyariah itu ngomongin identity, itu kaitannya dengan konteks yang namanya Baqarah. Makanya surat 2 Al-Baqarah berakhir di surat 114 An-Nas, merubah kebinatangan menuju kemanusiaan gitu kira-kira. Jadi selesai baca Quran itu kemanusiaannya perlu naik gitu. Karena kenapa? Kita mengerti untuk memindahkan identity, karena nanti kita akan paham loh Ibu Bapak. Kita ini suka nggak suka, mau nggak mau, lagi terjebak dalam ilusi identitas gitu. Jelas ya? Ilusi identitas bahasa Qurannya namanya dunia gitu kira-kira. Realitas kenyataan yang asli, kualitas namanya akhirat gitu kira-kira. Nanti kita akan paham ke situ gitu. Makanya kita selalu doa, Robbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik identity maupun realitinya selaras gitu intinya. Sampai sini oke dulu? Dapat ya? Dah. Nah, sekarang kita bongkar dulu nih. Sebelum nanti kita bilang, kenapa ya orang yang mukanya julid itu hatinya, kenapa ya. Itu kan pandangan eksternal, betul nggak Bu Pak? Iya dong. Pandangan eksternal gitu. Pertanyaan. Ibu Bapak saat melihat siapapun yang di luar, akan ada penilaian nggak? Dari mana datangnya penilaian? Oh, cerita-cerita A, B, gitu nggak kira-kira? Belajar apa? Betul nggak? Oke. Berarti basic design kita saat melihat sesuatu yang di luar pasti melakukan yang namanya judgment. Betul? Menilai. Pertanyaan saya. Judgment seseorang tergantung dari data yang dia miliki nggak? Data. Iya dong. Contoh, Ibu Bapak saya kasih contoh nih, ya. Nanti Ibu Bapak ngerti kenapa orang beragama berantem mulu kerjaannya gitu. Iya, beda mazhab ribut, beda ini atahiyat gini-gini berantem gitu. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam konteks esensi gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena pertumbuhan kesadaran ini nggak ada yang bisa maksa, nggak ada aja. Karena semuanya datang dari calling. Makanya puasa yang terbaik itu bukan datang karena bulan Ramadan saya harus, bukan, tapi dari panggilan. It's time gitu. Karena saat sesuatu tidak datang dari panggilan, itu ngerjainnya pasti basa-basi. Pasti gitu. Ya, sampai sini oke? Dapat ya? Contoh, saya kasih analogi Ibu Bapak. 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan no question. Oke Bu Pak? Tapi yang menarik, akar 16 juga 4. Betul nggak? Pertanyaan saya, mana yang lebih banyak orang tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 atau akar 16 sama dengan 4? Yang lebih banyak common yang mana? 2 tambah 2. Apalagi kalau kita ngomongin logaritma. Log 10.000, berapa Bu Pak? Udah 4 aja kan ini, 4 gitu, udahlah. Udah nggak usah mikir lah gitu, supaya gampang ya. 4 juga, karena nolnya 4 gitu kira-kira. Gampangannya begitu. Oke? Pertanyaan saya, ini yang sama prosesnya atau hasilnya? Nah, mulai nih, ya. Mulai. Ibu Bapak tahu ya ciri-ciri orang yang mabuk itu kadang ngomong dulu baru mikir gitu kira-kira. Ayo, yang sama itu outputnya atau inputnya? Outputnya, semuanya 4. Sama nih. Berarti menuju 4 punya jalan yang berbeda nggak kira-kira? Iya, makanya Ibu Bapak please, semua orang punya jalannya masing-masing. Kita nggak perlu rese sama keyakinan orang gitu. Karena kenapa? Boleh jadi kita nggak tahu jalannya dia, tapi tujuannya nanti sama gitu. Makanya dalam sebuah statement Rasulullah dia bilang, jalan menuju kepadaku sejumlah ruh yang aku tiupkan. Jadi semuanya akan memiliki jalannya masing-masing. Pertanyaan, kalau kita cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, sempit nggak? Berarti ada judgment dengan narrow gimana ya Pak? Ada judgment dengan pikiran sempit, ada judgment dengan pikiran luas. Setuju?
Sekarang makin sempit, berarti semakin sudut pandang kita kecil. Ibu maaf ya, kalau orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, begitu ada orang ngomong log 10.000 4, dia bisa dibilang kafir. Itu Pak. Salah. 4 itu 2 tambah 2. Oke Bu Pak? Pertanyaan saya, semua orang tahu nggak log 10.000 sama dengan 4? Enggak. Jadi kalau dia stay dalam pemahaman ini, stay dalam pengetahuan ini, stay dalam framework ini, dia akan memiliki kesempatan yang kecil untuk melihat bahwa banyak yang aku nggak tahu gitu kira-kira. Betul Bu Pak? Makanya indikator parameter, orang yang sering mengkafirkan orang lain, penyakitnya cuma satu, mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Di situ mulu. Di situ mulu gitu. Sip ya. Berarti punya berarti punya kesadaran gampang bahwa saat kita banyak menyalahkan, there is something wrong sama judgement kita gitu. Karena urusannya cuma benar salah, baik buruk gitu intinya. Sampai sini oke Bu Bapak? Kalau saya kaitkan dalam teologis Islam, ya gampangannya gini. 2 tambah 2 ini kelasnya syariat misalnya. Atau kita bicara dalam konteks yang namanya fikih. Hukum terus. Jadi urusan hidupnya tuh cuma pertanyaan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Gitu. Sementara Quran ngomongin hukum less than 10%. Di bawah 10% cuma ngomongin boleh atau tidak karena 90%-nya bicara tentang tauhid gitu kira-kira. Maka fikih itu cuma 1% dalam Islam, naik di sini kita bicara dalam konteks filsafat, naik ke sini kita bicara dalam konteks tasawuf gitu kira-kira. Maka dari syariat berjalan ke tarekat, berjalan ke hakikat. Keseluruhan ini adalah perjalanan yang nggak pernah selesai. Sampai sini oke Bu Pak? Berarti Ibu Bapak maaf ya, orang di kelas 2 tambah 2 sama orang di log 10.000 beda nggak titik pemahamannya? Beda. Beda. Maka itulah kenapa saat kita tahu log 10.000 sama dengan 4, Ibu Bapak sorry to say, kalau kita ada di level yang di bawah, poin pentingnya adalah memaklumi siapapun yang ada di sini gitu. Makanya salah satu skill yang perlu kita miliki dalam proses mengenal diri adalah pintar memaklumi gitu Bu Pak. Karena kalau kita nggak pintar memaklumi, ya nanti terjebak lagi di sini gitu intinya. Ya, sampai sini oke? Oke ya? Berarti quality beda-beda nggak? Kualitasnya beda-beda nggak? Beda-beda. Nah, sekarang saya balik nih. Contoh. Karena kita mau ngomongin diri, at least kita akan membagi 2 poin besar atau 3 poin besar. Mungkin hari ini kalau cukup 3-3-nya kita bahas. Ibu Bapak ngomong-ngomong ini pengantar ya Ibu Bapak ya. Ini icip-icip, ini belum mulai sih sebenarnya, ini pemanasan gitu ya. Kita ini dulu gitu, engagement dulu supaya nanti ngerti si level tingginya ada di mana gitu. Nah, pertanyaannya begini, Bu, Pak. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat 57 ayat 3, ada kalimat menarik. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Oke? Berarti, secara garis besar, ada sesuatu yang zohir, ada sesuatu yang batin. Zohir itu, kalau mau pakai bahasa gampang, ada sesuatu yang disebut physical, dan beyond physical itu disebut non-fisik aja biar gampang. Di sini ngomongin kuantum sih, tapi kita bicara non-fisik aja. Pertanyaan saya Ibu Bapak, yang Ibu Bapak bisa langsung dengar, lihat secara pakai mata ini, yang paling gampang terlihat itu fisikalnya atau non-fisikalnya? Fisik. Berarti kalau ngomongin fisik dalam bahasa Quran itu disebut jasad. Jasad. Pertanyaan. Kalau ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rojiun, artinya apa sih Bu Pak? Kan nggak langsung kembali dong, semua berasal dulu, ya. Semua datang dari source yang sama dan akan kembali source itu, betul? Berarti Ibu Bapak waktu nanti bulan Ramadan, pas Idul Fitri, kita menuju fitrah nggak? Enggak, kembali ke fitrah, disuruh pulang. Makanya disebut ilaihi rojiun. Semua berasal dari source, akan kembali ke source ini gitu.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, pertanyaan. Terus yang kembali ke source tuh yang mana? Hah? Wah, gawat nih. Fitrahnya. Ayo, yang ilaihi rojiun tuh yang mana? Fitrah. Yang mana fitrah? Hah? Ayo, satu nih ya, tolong direnungin nih. Pertanyaan saya, kalau kembali ke Allah, itu nanti nggak? Hah? Nanti. Berarti kalau sudut pandang kembali ke Allah sekarang A, perjalanannya ke B, nanti pulang dari Allah ke Allah, gitu kira-kira? Berarti di antara ini nggak ada Allah dong? Betul nggak? Dia ada di mana-mana nggak? Pertanyaannya mau pulang ke Allah gimana orang alamatnya nggak tahu? Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita akan mengerti penelahan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sementara aku nggak mengenal bagian diriku tuh ada apa aja sih gitu. Makanya nanti kenapa akan make sense banget, semua agama khususnya di Islam pasti ada ritualnya, pasti ada connectivity to spiritualnya gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Aduh, diam-diam gini Ibu Bapak, oke ini? Susah? Ya, ulang. Iya, oke. Ulang ya, pelan-pelan. Ini cuma mau ngebedain dulu. Oh, kalau gitu gampangan gini lah. Kalau kita pinjam dari perspektif man arafah nafsah faqad arafah robah, kalau kamu mengenal dirimu akan mengenal Tuhanmu, mungkin nggak kembali kalau nggak kenal? Nggak mungkin dong. Iya dong, kita akan pulang kalau kenal dulu, betul nggak Bapak? Makanya kenapa sholat nomor 2? Bagaimana aku mau sholat kalau syahadatnya nggak beres gitu misalnya? Makanya persaksian disebut nomor 1 gitu. Kalau kamu tidak bersaksi, bagaimana kamu bisa mengingat gitu intinya? Betul nggak Bapak? Nah, sekarang saya balik nih ke sini. Contoh, Ibu Bapak contoh. Gini deh, gini. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Enggak, netral dong. Netral. Ingat ya Bu, Pak, di luar diri kita semuanya netral. Nanti kita akan paham. Sampai sini oke? Oke. Berarti spidol ini bisa saya pakai buat kebaikan atau keburukan, betul nggak Bu, Pak? Berarti yang akan membuat spidol ini baik atau buruk tangan saya bukan? Bukan, kan itu bagian jasad juga. Karena tangan ini alat. Ini alat bukan? Ini alat bukan? Ini alat bukan? Contoh. Ibu Bapak, mata kita ini instrumen lihat atau daya lihat? Instrumennya, dayanya bukan di sini. Kuping kita ini instrumen dengar atau daya dengar? Instrumennya. Ibu Bapak maaf ya, ada nggak orang yang diomongin terus punya kuping sih, tapi nggak mau dengar, ada nggak? Nah, gitu. Iya, berarti yang bermasalah instrumennya atau dayanya? Nah, daya itu tidak ada dalam konteks fisikal. Karena nanti kita akan ngerti si daya itu ada di wilayah batin. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke, berarti begitu ada orang meninggal, sorry ya, saat dia meninggal, yang dikubur batinnya atau fisiknya? Fisik. Yang dikubur tuh cuman kendaraannya. Pertanyaan saya, nanti nyampe nih, oh ada diri, kita akan masuk menuju kepada diri yang sejati. Karena di luar diri yang sejati itu pasti palsu. Dalam bahasa Quran, diri sejati itu namanya fitrah gitu. Sampai sini oke? Oke nggak? Ibu Bapak apa pusing-pusing dulu dikit nggak apa-apa ya? Ya. Ibu Bapak udah ngerasa bingung belum? Bingung. Ibu Bapak kalau bingung, menurut Al-Quran di surat 93 ayat 7, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka Allah akan memberikan petun. Jadi Ibu Bapak kalau sekarang mulai bingung, berarti Ibu Bapak sebentar lagi dapat apa? Nah, udah gitu. Berarti kenapa saya banyak nanya supaya Ibu Bapak
Bukan mikir. Iya, karena kalau pengajian nggak mikir, ibu bapak pulang bawa dongeng gitu loh. Tapi once kita berpikir, kita ada self reflection gitu. Pasti. Karena nanti refleksi yang terbaik itu bukan ke sana tapi ke sini gitu. Oke? Nah, ulang. Jadi, part paling luar itu namanya jasad. Paham ya? Jadi ibu bapak begitu ngelihat si A, si B, si C, yang langsung kelihat sama instrumen lihat kita apanya? Jasad. Sip. Pertanyaan. Yang lebih banyak kita nggak taunya, atau gini deh yang paling gampang. Waktu kita ngelihat jasad, banyak nggak yang kita nggak tahu di dalam jasad itu? Banyak. Karena saat ibu bapak melihat jasad, ibu bapak cuma melihat 1% dari seseorang itu. Ibu bapak nggak ngelihat pengalamannya, ibu bapak nggak ngelihat niatnya, ibu bapak nggak ngelihat pikirannya, ibu bapak nggak ngelihat memorinya, ibu bapak nggak ngelihat ketakutan, khawatir, cemas, apa dan lain. Betul nggak bapak? Iya. Maka saat kita melihat dan menilai dengan sederhana begitu ngelihat, kita lagi menilai yang 1%, yang 99%-nya kita nggak tahu apa-apa. Betul nggak bapak? Padahal segala bentuk apapun yang mendrive atau yang mengontrol jasad ini hanyalah kendaraan. Berarti jasad diri kita yang sejati bukan? Kenapa? Satu, ingat, fitrah itu tidak pernah berubah. Intinya, sesuatu yang berubah itu bukan kamu yang sejati aja. Sesuatu yang berubah itu bukan the true I, bukan I yang esensi, bukan esensi diriku, bukan aja. Sampai sini oke? Oke? Boleh? Jadi is it different antara when we berkembang, jadi kan misalnya dulu masa mudanya masih bandel dan segala macam, terus karena akhirnya menjalankan dan segala macam, dia jadi lebih memahami lah gitu, bahwa hidup dalam ajaran Islam tuh yang lebih baik seperti apa gitu. Nah, itu berarti what is that? Is that fitrah atau apa gitu? Is it Apa yang terjadi? identity juga gitu kan? Iya. 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 Berubah kalau daripada aku. Betul. Dan is that fitrah gitu, karena when you say fitrah itu tidak berubah. Oke. Itu akan mengerti 15 menit lagi, tenang. Ya. We will go there ya. Kita akan ke situ, tenang. Iya, nanti ngerti ke situ. Oke dulu nggak sampai sini? Oke ya. Nah, supaya nanti kita paham begini ibu bapak, sorry ya, saat aku nggak ngerti mana bagian fisik dan non fisik, nanti kita akan chaos gitu. Maka jasad itu pasti menua, tapi mendewasa tuh nggak pasti, belum tentu. Menua itu pasti, mendewasa adalah Nah, nanti kaitan pertanyaan tadi kepada sesuatu yang kita pilih nanti. Dan pilihan tidak terletak ada di sini gitu. Jelas sampai sini? Oke sampai sini? Nah, berarti ibu bapak kalau ngelihat seseorang, ya siapapun itu, ada sesuatu yang kita nggak kelihatan nggak? Ada banyak banget. 99%. Nah, to be simple, saya mau menyebutkan gampang aja. Yang tidak terlihat sebagai ranah batiniah kita, itulah nanti yang disebut jiwa gitu kira-kira. Makanya nanti ini sering disebut body, ini disebut soul gitu. Contoh. Ulang ya. Spidol ini tadi benda baik atau benda buruk? Netral. Yang membuat ini baik atau buruk, apanya? Jiwamu, your soul. Maka tadi pertanyaannya, ketika dia dulu bandel sekarang oke, dia lagi ada peningkatan kesadaran jiwanya gitu kira-kira. Ininya makin matang. Maka semakin jiwa matang, semakin dia dewasa. Berarti point of view-nya adalah ada tampilan
Ada sesuatu yang tidak tertampil. Supaya gampang ibu bapak, saya mau menyebutkan ini hardware, ini software. Jadi mau hardware secanggih apapun, kalau softwarenya nggak kompatibel, pasti crash. Pasti crash aja udah. Sampai sini oke? Jiwa adalah part dari batin. Part of. Oke sampai sini Bu Pak? Nah sekarang saya tanya, jiwa seseorang tertampak atau tersembunyi? Tertampak atau tersembunyi? Tersembunyi. Tersembunyi bahasa Arabnya goib gitu. Iya. Makanya di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin yu'minuna bil goib. Siapa orang yang takwa adalah orang yang ngurus sesuatu yang gak kelihatan gitu kira-kira. Aware terhadap apa yang gak kelihatan gitu kira-kira. Berarti ibu bapak maaf ya, ibu bapak di sini punya jiwa nggak? Tertampak atau nggak tertampak? Jadi ibu bapak ini sebenarnya banyak tertampaknya atau enggaknya? Jadi ibu bapak termasuk makhluk apa? Nah, gitu. Iya dong, iya dong. Oke? Sampai sini oke ya? Sehingga kapasitas jiwa kita ini beda-beda semuanya. Tergantung dari program apa yang diinstal. Maka mau ngomongin karakter, itu konteksnya adalah mau menginstal A akan menjadi A, mau menginstal B akan menjadi B. PR kita dalam hidup adalah menguninstall sesuatu di dalam jiwa kita yang gak baik, yang udah gak kepake, uninstall gitu kira-kira. Makanya perlu ada pertumbuhan jiwa gitu. Ya, sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh, ibu bapak saya pegang spidol. Ibu bapak tahu ini spidol karena dikasih tahu. Betul nggak? Apalagi kalau kita beda. Ada satunya water, ada satunya air, ada satunya cai. Tiga-tiganya nggak ngerti beda bahasa. Bisa berantem nggak bu pak? Berantem. No, this is water. Enggak, ini cai gitu. Ribut. Padahal lagi ngeributin esensi yang sama nggak kira-kira? Nah, gitu. Sampai sini oke? Berarti di wilayah luar ini nanti akan sibuk dengan brand atau merek gitu kira-kira. Tapi makin ke dalam, ini makin berbicara tentang yang namanya esensi gitu. Sampai sini oke bu pak? Sip ya? Nah, sekarang saya mau nanya ibu bapak maaf nih. Sholat itu kegiatan jasad atau jiwa? Mulai. Nah, saya nggak ngomong seharusnya ibu bapak pengalamannya gimana gitu aja ya. Betul nggak? Karena dalam konteks dalam wilayah sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan pertanyaan saya keji dan munkar itu domainnya jasad atau jiwa? Jiwa. Paham ya? Tetapi kita diberikan ritual jasad, sehingga saat jasadnya melakukan ritual sholat 5 waktu, tapi jiwanya tidak terhubung, maka dia nggak utuh gitu kira-kira. Paham bu pak? Jadi kalau sholatnya cuman jasadnya, jiwanya nggak ikut sholat, sholat jasad dilakukan, jiwanya kemana-mana, itu namanya pilates bu pak. Yoga gitu, olahraga, senam. Gini-gini aja sih gitu. Buktinya sebelum sholat dan sesudah sholat nggak ada perubahan perilaku gitu. Betul nggak Bapak? Karena nanti kita ngerti semua jembatan ritual itu pada dasarnya membuat jiwamu itu semakin meningkat kualitasnya gitu intinya. Oke Bapak? Makanya kualitas tertinggi setidaknya di dalam Quran ngomong kualitas jiwa yang paling the best itu namanya kualitas jiwa yang takwa gitu intinya. Ya Bapak maaf lah ya, nggak ada di Quran kalimat yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada Bu Pak. Yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Kenapa? Umroh, tahajud, sholat, puasa, jembatan supaya jadi orang yang takwa. Orang yang takwa berarti levelnya jadi nanti manusia.
Sampai sini oke? Oke. Pertanyaan. Di ruangan ini bahan baku jasad kita sama nggak? Sama lah. Semuanya sel, semua sama. Ada dua orang, si A sama si B, dua-duanya jasadnya sama-sama punya kulit, punya mata, punya rambut, punya hidung. Secara jasmania, konteksnya, ada bedanya nggak kira-kira Bu Pak? Nggak ada dong. Karena ini konteksnya adalah badan. Betul Bu Pak? Pertanyaan. Yang membuat Ibu Bapak ada dua orang, yang satu suka, yang satu nggak suka. Itu jasadnya atau jiwanya? Nah, gitu. Enggak gini. Ini ada dua orang nih. Dua-duanya tahu ini kulit juga. Dua-duanya tahu ini juga sel-sel si kumpulan sel. Paham ya? Tapi begitu saya punya kesini nggak enak, suka, kesini nggak suka. Itu urusan jasmania atau urusan jiwa kita? Nah gitu. Berarti segala sesuatu yang kita nilai di luar tergantung apanya? Nah gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Dapat ya? Paham ya? Dah, yuk sekarang kita mudahkan. Jadi at least kita punya tahu variabel paling luar namanya jasad, agak ke dalam sedikit namanya jiwa. Kita dua dulu lah hari ini, jangan panjang-panjang lah. Ya, ini dulu aja. Supaya nanti kita ngerti, oh di sini adalah orang, di sini adalah manusia. Orang adalah identity, tapi manusia adalah kualitas jiwanya gitu. Makanya PR-nya di Quran, kita belajar penting untuk masuk ke level jiwa yang nanti makin naik, disebut, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, sampai kepada jiwa-jiwa yang calming, tenang, gitu kira-kira. Nah, si jiwa yang tenang ini nggak banyak, gitu kira-kira. Makanya nanti PR kita justru developing our soul. Kenapa Ibu Bapak? Jiwamu menentukan juga kualitas jasadmu. Contoh. Salah satu partikel jiwa namanya pikiran. Pikiran. Ibu pernah dengar nggak? Orang sakit bisa-bisa gara-gara awalnya adalah dari pikiran. Jadi pikiran yang nggak sehat, jiwanya nggak sehat, nanti dampaknya ke fisik udah pasti. Berarti kalau pikiran bisa membuat sakit, pikiran juga bisa membuat sehat. Berarti developing yang paling esensi sebetulnya bukan di sini nih, tapi di sini. Makanya dulu waktu upacara nenek moyang kita, leluhur kita udah ngerti banget konteks ini. Kita selalu nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa once jiwamu kamu nggak update, badan nggak akan ikut update gitu kira-kira? Karena kenapa? Ini akan expired anyway. Kedewasaan adanya di sini gitu. Sampai sini oke? Dapat? Nah baru kita ke pertanyaan ibu tadi. Baru ke situ. Supaya nanti ngerti, oh segala bentuk yang aku lihat, segala bentuk yang aku dengar, itu adalah refleksi dari jiwa gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Dah. Ibu Bapak ngelihat sesuatu, dari sekarang misalnya ini 30 orang melihat sesuatu, punya penilaian yang beda-beda nggak? Pasti. Pasti. Kenapa? Karena kualitas jiwanya pasti beda-beda. Oke Bu Pak? Karena kualitas jiwanya beda-beda. Nah, salah satu output dari jiwa itu namanya makna. Itu yang tadi disebut point of view, itu nanti bagaimana kita melihat dengan pemaknaan. Paham Bu Pak? Contoh, saya kasih contoh ya supaya kita ngerti. Ibu Bapak waktu ngelihat orang itu nyebelin, pertanyaannya, apakah dia yang menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Yang mana? Ini nih. Pak, udah. Iya. Lepas. Kan rumusnya cuma ada dua. Kalau tidak dibina, binasakan. Udah gitu. Dan benar atau enggak juga subjektif ya. Subjektif, very subjektif gitu. Oke dulu sampai sini. Berarti segala bentuk yang terjadi di luar diri kita, itu semua refleksi dari dalam kita nggak kira-kira? Pasti. 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 Gitu. Jadi balik lagi Bu. Saat kita ngelihat si A, ngelihat si B, yang kita lihat bukan itu semua.
Yang kita lihat adalah kacamata jiwa kita, kacamata makna kita, sehingga sesuatu yang kita lihat di luar, eksternal, ini cuman mau mengaktifasi, cuman mau membuat kita mengerti, oh aku memaknai seperti itu gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Pertanyaan. Berarti si orang ini memilih jadi berbuat baik, memilih jadi berbuat jahat, pilihan dia nggak kira-kira? Iya. Choices gitu. Dan pilihan itu tidak akan bisa dipaksa, nggak bisa. Semuanya kita punya pilihan masing-masing gitu. Ya, dapat ya? Berarti baik, buruk, benar, salah, semuanya itu reflecting jiwa kita nggak kira-kira? Oke, nah supaya sebagai gambaran, gini Ibu Bapak. Ini realitas nih. Ibu Bapak jangan lupa ya, realitas itu seapa adanya netral. Yang membuat itu nggak netral, sudut pandang kita, program kita, POV kita. Nah, realitas ini kalau ini mata ceritanya, kita di sini punya lensa nih. Itulah kenapa kita sulit menerima realitas karena melihat realitas pakai lensa pemaknaan jiwa kita gitu kira-kira. Jadi Ibu Bapak maaf ya. Begitu aku ngelihat itu jelek, bukan itu yang jelek, tapi pemaknaanku tentang itu jelek gitu. Begitu kita ngelihat ini baik, ini buruk, ini jahat, ini A, ini B, ini C, semuanya kaitannya dengan makna, semuanya kaitannya dengan jiwa ada di sini. Pertanyaan, kita bisa ngerubah itu nggak? Yang di luar bisa nggak? Nggak bisa. Ibu Bapak daripada pusing ngerubah orang lain, mending dirubah maknanya, beres. Selesai. Saat kita mampu merubah makna, baru program hidup kita naik gitu. Contoh, dari dulu pemaknaan sholat cuman gini mulu gitu Bu. Pokoknya sholat itu ya gini aja. Ternyata, oh ada sholat di kelas 2+2, ada sholat di akar 16, ada sholat di log 10.000 gitu. Kan layer by layer nih. Yang boleh jadi ketika kita melihat layer ini tidak terlalu luas, kita akan selama-lamanya tahu bahwa, oh sholat itu begitu, oh umroh itu ke Mekah, oh puasa itu hanya di bulan Ramadan. Levelnya di situ aja. Salah? Enggak sih, tapi belum tentu bertumbuh. Nah nanti kita akan ngerti kenapa ada kata-kata luaskanlah jiwamu, karena kenapa? Semakin jiwamu luas, semakin kita akan selaras dengan yang namanya realitas. Pertanyaan Bu, Pak. Ibu Bapak hidup ada masalah nggak? Nah, yang ngomong banyak rada mabok berarti sih memang. Bu, Ibu Bapak masalah tuh cuma satu. Satu aja, nggak ada lagi. Apa yang aku inginkan nggak kejadian. Udah gitu doang. Selesai. The real problem adalah POV-ku, maknaku nggak selaras kontra dengan kenyataan. Pertanyaan Bu, Pak, kenyataan bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Yang bisa kita rubah adalah maknaku. Dan si makna ini rata-rata jadi keyakinan. Oh udah selesai. Nanti ngomong, menurut keyakinanku. Ya keyakinan kamu aja, kan kita boleh beda yakin dong. Betul nggak Bu, Pak? Sementara jangan-jangan keyakinan yang kita lalui, keyakinan yang kita pakai, keyakinan bukan berdasarkan pengalaman langsung. Katanya. Saya nggak bisa ngomong ini enak, orang belum nyoba kok gitu. Tapi orang bisa langsung percaya begitu orang yang ngomongnya figur otoritas, ini enak, ikut. Udah nyobain, pokoknya enak. Dari mana? Pokoknya. Udah muter di situ aja. Padahal belum mengalami. Makanya saya selalu bilang gini Ibu Bapak, segala sesuatu yang bentuknya knowledge, simpanlah di ruang skeptis kita, karena knowledge itu akan menjadi kebenaran saat kita mengalami langsung. Betul nggak Bu Bapak? Kalau belum ngalamin langsung ya nggak bisa membuktikan bersaksi itu enak dong. Saya bersaksi itu enak kalau sudah mengalami. Quran kita bersaksi shodaqallahul azim kalau sudah mengalami. Kan lucu ya Bu Pak, baca Quran alif lam mim misalnya kita shodaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terus ditanya, yang benar yang mana? Pokoknya benar. Terus gimana? Wallahu a'lam bishawab. Udah itu jawaban paling top, itu yang terakhir gitu. Pokoknya benar aja udah. Tapi mekanismenya kita nggak ngerti,
Esensialnya kita nggak ngerti, akhirnya apa? Kita berputar-putar di ritual, berputar-putar di jasmania, tapi jiwanya nggak bertumbuh gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Oke? Berarti kalau di jasad urusan orang apa manusia? Ini diam lagi ah. Oh, orang karena identitas. Tapi jiwa konteksnya adalah manusia. Agama ada di jasad, ada di jiwa. Lah di sini dong. Jiwa mah nggak punya agama. Jiwamu agamanya apa? Nggak ada. Betul nggak? Karena udah masuk ke sini, konteksnya adalah kualitas. Contoh ya, ibu bapak maaf nih. Bisa nggak orang tidak beragama Islam, tapi lebih islami daripada orang yang beragama Islam? Nah, gitu. Berarti pertanyaan besarnya, konteks Islam itu tidak hanya terletak pada jasad, tapi juga terletak pada jiwa. Urusan ritualnya on, urusan spiritualnya juga on. Makanya dua-duanya ini nggak boleh dalam tanda petik tidak selaras. Al-Baqarah 208 bilang, masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah keseluruhan. Bukan hanya di wilayah ritual, tapi juga masuk ke wilayah spiritual. Bukan hanya yang 5 waktu, tapi menuju kepada kemanusiaan. Makanya semua ibadah fisik, target akhirnya jadi orang yang takwa. Sholat jembatan atau titik sampai? Target akhirnya takwa. Puasa jembatan atau titik sampai? Target akhirnya ujungnya ke sini, Bu. Jadi kalau gitu yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya kan ini satu jembatan, satu titik sampai. Nah, mulai nih. Ini kekurangan ubi gini nih. Ya. Yang jangan jembatan dipakai muter-muter tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Sehingga penilaiannya hanya dalam bentuk wilayah di sini. Padahal penilaian Allah bukan ininya. Tapi ini, the quality of your soul gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti ibu bapak kalau banyak banget ngelihat orang kesel, keselnya di luar atau di dalam? Nah mending ngaca sih Bu, Pak. Iya, kok gue ngelihat orang kesel mulu, ya berarti yang bermasalah jangan-jangan bukan itunya gitu. Kenapa? Sekali lagi, karena konteks yang ada di luar selalu refleksi dari ada yang di dalam. Ini saya suka kasih analogi. Ini kalau ada teko ya ibu bapak, isinya kopi, keluarnya apa? Kopi. Kalau isinya susu? Jadi orang mau ngomong, mau posting, mau cerita, mau apa, mereka lagi ngomongin diri sendiri sebenarnya. Berarti kalau ada orang, contoh ya, ibu bapak kalau saya cuman punya spidol, saya bisa ngasih apa sama teman saya? Jadi kalau ada orang memang dia cuman punya kebencian, maka itu yang akan dia kasih terus sama orang lain, selesai. Kenapa Pak? Jadi segala sesuatu yang kita lihat, bukan itunya, tapi ini. Reflection. Nah justru refleksi-refleksi yang di luar, itu supaya kita lebih mengenal jiwa. Ibu bapak kalau kita nggak punya kaca, paling susah ngelihat diri sendiri, betul nggak? Maka kita dikasih kaca-kaca kehidupan bentuknya peristiwa. Semua peristiwa yang datang ke kita, itu gimana Allah ngobrol sama kita sebenarnya. Karena setiap peristiwa pasti dibutuhkan oleh jiwa kita. Disitulah nanti kita akan menyadari bahwa semua konteks apapun itu pasti pesan. Itulah kenapa disuruh ikro gitu kira-kira. Ini kenapa ya dia gini? Kenapa ya dia gini? Pesan nggak Bu Pak? Iya. Karena kenapa? Kita sangat kesulitan untuk mengenal diri, maka kita perlu siapapun di luar diri untuk mengenalkan diri kita gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya. Berarti konteksnya, si jiwa ini perlu diberikan sebuah nutrisi nggak kira-kira? Iya. Jadi kayak tadi ibu bapak makan kacang, makan apa, ini kan nutrisi jasad ya. Udah ngasih makan ini gitu. Iya, contoh kan gitu kan. Bukan disindir, bukan. Jiwanya seksi. Iya. Dan ibu bapak dengar saya ngomong juga belum tentu masuk ke jiwa, belum tentu.
Karena jiwa itu nutrisinya adalah perilaku, perbuatan. Oh sih ibu bapak ini saya banyak banget contoh begitu ada, ya, saya ibu-ibu kan biasa pengajiannya, pulang pengajian, aduh solehah, belum. Oh udah solehah sih, kan baru pengajian. Solehah itu kalau udah ada perubahan perilaku, betul nggak bu pak? Iya. Gitu. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak bisa jadi orang sabar nggak dengan sering ngaji? Sabar. Rajin ngaji, baca Quran bisa jadi orang sabar nggak? Nggak bisa. Ibu bapak kalau mau jadi orang sabar, perbanyaklah ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Karena kesabaran itu skill. Bukan knowledge, bukan. Nah ini sekarang lagi masuk ke tahapan knowledge nih. Oke? Jadi ibu bapak kalau ngumpulin knowledge terus tapi tidak dirubah kepada sebuah habits, nggak akan ada perubahan. Mau apal Quran kek, apal hadis kek, nggak ngaruh sih gitu. Sementara semua yang diketahui perlu menjadi sebuah perubahan dalam bentuk pengamalan. Makanya kita tahu sesuatu nggak diamalkan, kita akan pakai program lama terus yang namanya habits gitu kira-kira. Jadi ngaji mulu tapi perubahan nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu knowledge, namanya obesitas pengetahuan gitu. Taunya banyak sih gitu. Tapi nggak walk the talk gitu, apa yang tahu, apa yang dikerjain nggak selaras gitu kira-kira. Pelit mah tetap pelit. Dan sorry ya ibu bapak, bener bu. Maaf loh ya, ada orang ngomong, aku kayaknya turunan pelit deh. Enggak, karena pelit itu dilatih gitu. Dilatih. Aku tuh emang orangnya pemarah, enggak, tiap hari latihan marah. Terus dia komplain, kenapa ya aku nggak pernah bahagia? Ya nggak pernah latihan bahagia. Kebayang nggak ibu bapak, orang yang tiap hari melatih marah pengen bahagia, kan aneh. Gitu. Sehingga nanti titik kuncinya ada di sini gitu. Nah harapan saya, kajian-kajian ini kita nggak ngomong di 2+2 lah gitu kira-kira bu. Kita ngomong log 10.000 aja lah, bosen gitu. Urusannya tiap pengajian nanya, kalau pakai lipstik merah boleh nggak? Ya elah, kalau pantas boleh-boleh aja sih gitu. Gitu poinnya, betul nggak pak? Ya maksudnya, ya oke, that's good, nice. Tapi ininya apa sih gitu? Karena yang kita butuhkan itu ininya nih. Lebih ke sininya. Masa kita mau berantem mulu, urusan besok, awal puasa, lebaran. Urusan atahiyat gini-gini, ribut mulu nggak beres-beres. Kan di sini terus gitu intinya. Nah makanya ada shifting paradigm namanya. Dari wilayah, dialah yang awal yang, dari wilayah zohir menuju batin. Gitu. Makanya nanti kita akan ngerti ritual-ritual yang ada di dalam tradisi Islam, itu alatnya bagus-bagus semua bu, Pak. Cuman yang makainya pada nggak bener gitu. Alat keren tapi nggak dipakai baik, akhirnya jadi nggak oke gitu. Contoh ibu bapak maaf nih, contoh nih. Kira-kira kalau jiwanya makin tinggi, tingkat kesadarannya makin tinggi juga nggak kira-kira? Iya dong. Lawan kata sadar apa? Nggak sadar. Iya, nanti lawan kata kanan nggak kanan dong. Bukan, lawan katanya mabuk. Ya benar, berarti orang yang mabuk itu tidak sadar. Ya, contoh, pertanyaan saya. Kan di Quran ada kata-kata nih, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat untuk mencegah perbuatan keji dan Berarti salah satu target sholat buat apa bu, Pak? Kejinya turun, munkarnya turun. Betul nggak? Berarti main isusnya bukan pada rokaatnya kalau gitu. Karena rokaat, latihan supaya kejinya turun, munkarnya turun. Main isunya bukan masalah buka puasa sahurnya kalau gitu. Tapi main isunya adalah takwa. Salah satu sifat takwa adalah kejinya turun, munkarnya turun. Berarti keji dan munkar urusan jasad atau fisik? Urusan jasad atau jiwa? Physical atau psychological? Psychological. Pertanyaan, ngegosip keji nggak? Ngomongin orang, ngejelekin orang, keji nggak? Keji. Pertanyaan, jadi kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, sadar nggak dia? Namanya lagi mabuk. Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk, gitu. Ini mau zuhur nggak zuhur ngegosip mulu, mabuk nggak dia? Nah gitu. Sip ya. Jadi Bapak perlu tahu loh, indikator parameter orang yang sholatnya mabuk minimal. Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, udahlah.
Fix gitu. Fix pasti. Kalau yang udah mabuk berat, Allahu Akbar, ini asar apa maghrib? Nah udah itu mabuk berat lah. Gitu. Sip ya? Dapat ya? Nah ibu bapak ini very introduction banget gitu. Jadi saya biasa kalau kajian itu ada silabus bu pak. Dan si silabus ini nanti dari part 1 ke part 2 ke part 3 pasti semuanya align gitu intinya. Kenapa? Supaya nanti kita punya parameter indikator KPI, ini kita ada di level apa gitu. Supaya kita nggak jadi pengajian abadi, ngaji mulu, tapi gitu-gitu mulu gitu. Dalam artian, kita akan melihat ini dalam sebuah progressing silabus gitu. Tapi at least pertemuan pertama ini, saya biasanya perlu 4 pertemuan dulu untuk bikin silabus yang custom biasanya. Sehingga, ya kan balik lagi ya, sebagus apapun kalau tidak sesuai dengan wadahnya, pasti nggak akan bermanfaat. Jadi makanya perlu kalibrasi dulu. Karena ya maaf nih, nanti saya ngomong di log 10.000, audiensnya 2 tambah 2, nggak nyambung gitu. Gitu intinya. Nah maka kita akan belajar supaya selalu opening the door-nya adalah knowing self gitu. Karena ibu bapak sorry to say, kita hanya akan bareng seumur hidup sama diri sendiri titik. So kalau kita tahu bahwa yang akan sangat menemani diri kita adalah diri sendiri, kita nggak akan terlalu banyak tergantung sama faktor eksternal anyway. Maka yang bisa menyayangi diri kita ya hanya diri sendiri, yang bisa care sama diri kita ya diri sendiri. Saat kita nggak punya self protection atau self awareness itu, nah jiwanya di situ pasti akan mengalami yang namanya bergejolak tinggi gitu. Makanya saya selalu bilang gini ibu bapak, bumi, ibu bapak ngomong-ngomong kita ini hidup di bumi atau di dunia? Nah, mulai nih. Hah? Kalau doa, pengen selamat dunia atau bumi? Kenapa nggak bumi? Kita ini mau dijadikan khalifah fil ard atau khalifah fil dunia? Yang mana? Fil ard dong. Betul nggak? Oke, itu nanti kita bahas. Tapi poinnya adalah saat kita mulai menyadari nih secara esensial, bumi ini ibu bapak tempat kita hidup bareng. Jadi ini satu tips ya ibu bapak supaya hidup sedikit lebih happy. Supaya ngerti. Bumi adalah sekolah ibu bapak. So saya selalu bilang hidup ini adalah the school of life. Dah. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau ngasih pelajaran. Jadi kalau spirit belajarnya udah nggak ada, hidup selalu memberikan pelajaran. Kalau kita udah nggak mau belajar namanya mati ibu bapak. Makanya Nabi Muhammad selalu bilang, belajarlah dari buayan sampai liang lahat, gitu nggak Bu? So setiap detik adalah belajar. Nah bumi itu sekolah besarnya, tempat belajar. Secara esensi kalau udah ngerti gini, bumi itu tempat belajarnya para jiwa sebenarnya. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Berarti kalau bumi tempat belajarnya para jiwa, saya selalu bilang, bumi ini rumah sakit jiwa besar. Apa Bu Pak? Berarti penduduknya semuanya sakit? Nah gitu. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin, simpel, sesama pasien rawat jalan, selesai, udah beres. Dia lagi belajar, saya juga lagi belajar. Dia lagi bertumbuh, saya juga lagi bertumbuh. Makanya kita dihidupkan bersama-sama, spiritnya adalah untuk ikro. Ikro itu sebetulnya, ikro itu bukan hanya baca sih, tapi observasi sih sebenarnya. To observe gitu. Oke Bu Pak? Sip ya? Dapat ya? Sehingga nanti kita akan mulai ngerti, semua yang terjadi di luar pasti pancingan yang ada di dalam. Karena ini akarnya di sini. Ibu bapak jangan berharap yang keluar durian, kalau tiap hari yang ditanam melon gitu. Nggak bisa. Pengen datang orang yang baik, tapi yang dikeluarin julid gitu misalnya. Nggak mungkin Bu. Sip ya? Karena kenapa? Apa yang kita dapatkan sekarang pasti hasil dari apa yang kita tanam kemarin-kemarin. Jadi kalau hari ini saya panen durian, kemarin nanam apa? Kalau saya hari ini panen stroberi, kemarin nanam apa? Berarti kalau hari ini saya panen caci maki, kemarin nanam apa? Selesai udah. Pahamilah konsep itu karena kenapa? Kita nggak bisa keluar dari hukum itu gitu. Maka semakin kita pengen merubah yang di luar, semakin kita sulit merubah yang di dalam gitu. Maka perubahan selalu terjadi dari dalam gitu intinya. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat orang
yang sebenarnya disepakati oleh banyak orang penyembelih. Sebenarnya dia tidak dibeli. Betul, kesepakatan aja sih. Ya gini, ini sekarang semua orang sini melihat misalnya Abu ini dibeli. Ya, Pak saya lihat itu sebenarnya saya salah. ya. Karena dari kita semua, jadi kita harus melihatnya sebagai nyebelin lagi. Ya, gini Pak. Gini. Kan gini, nyebelin itu ada secara kolektif ya, betul nggak? Kolektif, nyebelin gitu. Berarti, kalau secara kolektif dia nyebelin, secara sederhana, emang udah beda frekuensi aja sih, itu nomor satu. Itu nomor satu. Gini loh, bukan berarti ketika kita orang nyebelin, oh berarti ada di aku, berarti aku biasa aja dan gimana. Enggak, tetap perlu ada yang namanya waspada, tetap gitu. Cuman reflecting bahwa penilaian kita terhadap siapapun itu pasti datang dari sini gitu. Itu sih, Pak. Dan di situ perlu ada kewaspadaan, di situ ada keputusan. Tetapi tingkat yang maksudnya ngerti kenapa ini refleksi, semua penilaian datang dari kita gitu. Itu sih poinnya. Makanya saat kita ketemu orang nyebelin, ya udah waspada aja. Kalau emang udah nggak harus komunikasi, ya udah, dan nggak ngebuat jiwa kita jadi chaos gitu kira-kira. Itu sih poin penting. Ya. Seperti ada orang tertipu banyak sekali. Ada teman saya, dia tertipu luar biasa. Ada orang baik banget. Iya. Apakah dia itu dulunya penipu? Padahal tidak, saya lihat dari bayi. Iya. Ya, gini Bu, orang baik itu tipis sama orang bego Bu, itu aja. Tipis. Iya. Iya, jadi dia tuh nggak tahu baik atau bego kan beda tipis gitu loh Bu. Gini loh, ada sabar, ya ada sabar, ada ikhlas, ada tawakal, ada tolol. Ini beda tipis empat-empatnya. Gitu. Iya. Jadi kalau sekarang udah ditipu jadi orang baik, ditipu lagi itu mah udah bukan baik gitu mah. Dia bego. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa juga kan urusan dia ya. Iya. Makanya itu kenapa Bu kita nggak bisa judgement. Kita nggak bisa bahwa ditipu kayaknya dulu dia tukang tipu, nggak usah juga udah. Ya kan kita nggak tahu ya. Kenapa? Ingat yang kita lihat di luar cuma 1%. Kita lebih banyak nggak tahunya gitu. We know nothing lah. Ya. Kalau orang caci maki bahwa dia Selalu mencaci maki orang. Yes. Lah, kok bisa ujian dari Allah gimana? Iseng banget Tuhan ngasih ujian. Gini, saya mau nanya, Allah menguji kita nggak? Ya. Nah, mulai lagi nih. Ini jawaban 2+2 banget sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya baru belajar. Oke, gini loh, gini. Semua yang terjadi pada kita itu namanya hukumnya konsekuensi. Titik. Contoh, habis makan nanas, sakit perut, diare. Ngomong, Allah menguji, kata Allah. Lalu yang makan kok nyalahin gua sih gitu. Betul nggak Bu Pak? Sehingga konteks yang terjadi pada diri kita, itu semuanya datang dari apa yang kamu pilih dan kamu tetapkan. Karena Allah itu hanya pemilik sistem. Belum tentu dia melakukan itu, tapi konsekuensi dari cegerkannya dia lah apa? Apapun itu Bu. Contoh. Bukan karena kelakuan dia dulu seperti itu. Iya, saya paham. Gini. Ibu bapak yang kita putuskan, yang kita lakukan lebih banyak sadarnya atau nggak sadarnya? Nggak sadar. Kita sadar memutuskan itu kalau pakai teori konteks kesadaran nih ya, ada alam sadar dan subconscious itu cuma 1% berbanding 99%. 99% kita nggak nyadar apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kasaran kata, nggak nyadar nanam melon, tiba-tiba berbuah melon, komplain. Kok ada melon ya perasaan? Nah udah mulai. Pakai perasaan. Gitu. Makanya orang yang konteksnya disadar, pasti menggunakan akal, pasti banyak menggunakan pikiran. Dalam tanda petik berpikir. Atau gini lah nggak usah jauh-jauh. Ibu bapak ini termasuk orang yang sering berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Ya udah udahlah, udah tahu sih jawabannya sebenarnya. Tapi ya itu tadi, once kita mulai menyadari kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada hukum yang namanya konsekuensi. Kita menyebutnya itu ujian. Oke? Berarti yang terjadi sama kita yang menentukan siapa? Allah. Aku dong.
Saya milih, saya siap menerima konsekuensi. Yang nggak dewasa, milih aja dulu konsekuensinya datang, ditolak sama dia. Itu nggak dewasa namanya. Gitu. Karena Allah itu nanti hanya pemilik sistem aja. Allah mah terserah kita. Karena secara konteks semuanya kembali kepada konsekuensi. Takdir itu sistem hukumnya, Pak. Jadi kalau ngomongin takdir, api itu panas, itu takdir. Seberapa lama, seberapa besar apinya, tergantung kita gitu. Poinnya nanti ada di situ. Dari konteks yang namanya takdir, itu nanti berbicara tentang yang namanya hukum gitu. Makanya nanti ada kodo, ada kodar. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kan katanya sudah ada tertulis lah kita tuh nanti dunia ini bagaimana dan sebagainya itu gimana? Iya. Satu sudah ada tertulis sebagai rules-nya. Yang kedua, menjalankannya kita punya pilihan gitu. Maka di satu sisi udah ada rules-nya, tapi di surat 13 ayat 11, aku tidak merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak mau merubah, gitu kira-kira. Itu maksudnya mungkin contohnya gini, katanya kan kalau mencuri dosa, tapi kalau Allah sudah menuliskan takdirnya bahwa dia meninggalnya seperti itu. Iya, tapi bunuh diri pilihan bukan? Pilihan. Bukan itu sudah ditakdirkan dia meninggalnya begitu. Nggak gini, takdir itu kompleks, Bu. Takdir itu bukan udah ditulis kita main ngikutin gitu. Sekarang kalau ditulis kita main ngikutin, terus kita ngapain? Kan gitu poinnya. Makanya basic desainnya semuanya pasti punya pilihan. Contoh Bu, saya balikin. Saya punya teman, niat bunuh diri udah 16 kali, nggak mati-mati. Belum waktunya aja udah. Gitu. Nah, memang nanti ada dimengerti tentang konteks takdir yang sadar dan takdir yang jadi apatis. Akhirnya apa? Ah udahlah, udah ditakdirkan. Akhirnya jadi apa? Pesimis gitu. Poinnya ada di situ. Cuman yang kita nggak bisa lepas, takdir tertinggi itu namanya realitas. Udah gitu aja. Udah aja. Sekuat apapun kita merancanakan, sekuat apapun kita melakukan, nggak bisa melawan yang namanya realitas. Realitas itu namanya kenyataan. Selesai. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail tentang ini. Takdir tertingginya Allah itu ya kenyataan, selesai. Dan itu semua variabelnya dari mulai keputusan, dari mulai timing, dari mulai knowledge, dari mulai kesadaran, itu semuanya punya partikel yang menjadi keputusan. Gitu Bu. Esensinya ada di situ. Saya mau nanya Ibu Bapak datang sekarang ke sini, siapa yang menentukan? Wow. Ini dikit-dikit Allah gitu. Ini nyalahin mulu Iya, kalau nggak mau mah nggak datang, betul nggak? Iya dong. Karena kita kan dikasih satu hal, kita dikasih pilihan gitu. Sip ya, ingat ya, semua ini hanya berbicara dalam konteks hukum gitu. Oke Ibu Bapak. Sip ya, setidaknya sekarang kita mulai mengerti bahwa layernya banyak banget. Ibu Bapak please jangan cepat ngomong salah, karena jangan-jangan kitanya yang belum tahu, udah itu dulu. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi daripada kita cepat-cepat memaknai, cepat-cepat mengambil kesimpulan, hold dulu deh. Karena boleh jadi yang aku nilai adalah dengan pengetahuanku yang sempit gitu kira-kira. Maka hidup mengajarkan kita untuk selalu meluaskan jiwa gitu anyway. Esensinya ada di situ gitu. Oke ya Ibu Bapak ya, kesimpulan besarnya kalau udah mulai ngerti ini, satu aja Ibu Bapak. Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik udah. Nih, ego ada di sini. Jadi our problem, semuanya cuma ada di ego, titik. Pertanyaan saya, ego itu ada di luar atau ada di dalam? Di dalam. Jadi Ibu Bapak kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena problemnya pasti di dalam. Saat di sini beres, di luar pasti ikut beres. Maka yang datang dari luar hanya mau mengingatkan sesuatu untuk apa yang perlu diperbaiki yang ada di dalam. Kenapa? Karena kita memiliki pengetahuan yang sedikit tentang diri, maka kita perlu hidup dalam bersosial, gitu intinya. Oke? Itulah kenapa dalam tradisi Islam disebut selalulah membentuk silaturahim. Silah itu jalan dalam bentuk berwelas asih. Karena puncak dari kedewasaan jiwa saat kita sudah menjadi welas asih. Gitu.
Oke? Sip ya? Tadi kan kesimpulannya udah. Iya. Ibu nanti kalau mau menyimpulkan nonton YouTube-nya ya. Bisa diulang puluhan kali. Ya. Kesimpulannya welas asih aja. Gitu ya. Kesimpulannya Ibu Bapak, jangan lelah untuk mengenal diri. Udah. Jangan menyerah sama diri. Udah. Gitu ya. Lelah boleh, capek boleh, istirahat sebentar boleh, tapi kalau bisa jangan menyerah. Udah gitu sih intinya. Karena kenapa? Hal yang paling berat dalam hidup adalah diri sendiri. Ini nih, sekaligus teman, sekaligus the biggest enemy itu ya diri sendiri gitu. Oke ya, Ibu Bapak ya. Sekali lagi ini icip-icip aja. Ini cuman appetizer, ya kan kita PDKT dulu gitu ya. Saya banyak jaim dulu gitu Ibu Bapak. Jadi supaya nanti kita tahu bahwa arah pembelajarannya kemana. Terakhir Ibu Bapak, satu. Semua yang Ibu Bapak dengar yang datang dari luar, sekali lagi, simpan di ruang skeptis, jangan percaya. Oke? Kenapa? Karena semua yang datang ke kita bentuknya informasi. So yang paling penting Ibu Bapak, jangan percaya-percaya amat omongan saya. Terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.